Penemuan berangkas yang berisi narkoba di Universitas Negeri Makassar kemudian membuat polisi mengamankan 6 orang pelaku. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan Dirjen Permasyarakatan melalui Kepala Divisi Permasyarakatan Sulawesi Selatan akan memeriksa 2 orang narapidana yang diduga menjadi dalang di balik berangkas narkoba di dalam kampus UNM Makassar ini. Dan dari hasil interogasi, pengedar berinisial SAH yang diamankan bersama 5 pelaku lainnya mengaku mendapatkan 7 saset berisi 4,7 gram sabu, 6 butir ekstasi, dan juga biji ganja seberat 3,1 gram dari SN yang berada di Rutan Jeneponto. Sementara pelaku SAH juga diperintah oleh napi berinisial TR yang berada di lapas Jeneponto untuk mengirim paket sabu seberat 50 gram ke Ternate melalui ekspedisi. Namun gagal karena disita oleh petugas Afsek Kargo Bandara. Barang haram tersebut sebelumnya disimpan di dalam berangkas di Sekretariat Organisasi Internal Mahasiswa UNM dan di rumah pelaku RR di Jalan Muhammad Tamrin, Makassar. Ini membuat kita geleng-geleng kepala sekaligus juga harus lebih waspada terhadap pengedaran narkoba. Karena saat ini narkoba sudah masuk kampus, kabar yang tadi kami sampaikan adalah salah satu contohnya, betul-betul menuai perhatian. Nah, untuk bisa menyoroti masalah ini dan juga sebenarnya sudah berapa lama, jangan-jangan selama ini tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, sudah banyak kampus-kampus yang kemudian disusupi jaringan pengedaran narkoba. Apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Nah, kita akan terhubung dengan para narasumber secara daring, sudah bergabung yaitu Prof. Adrianus Meliala selaku kriminolog. Selamat malam Prof. Adrianus. Selamat malam, Mbak. Baik, Prof, ini begitu mengkhawatirkan narkoba masuk kampus, Prof. Bagaimana kemudian tinjauan ataupun sorotan Prof mengenai hal ini? Secara umum ini bukan satu berita aneh. Mengapa? Karena di kampus ada mahasiswa atau orang berusia muda dalam jumlah besar dan berasal dari boleh dibilang kelas menengah yang memiliki daya beli cukup untuk mengkonsumsi narkoba. Ya, jadi sudah anak muda yang memang konon ya secara kecenderungan suka mengkonsumsi narkoba, jumlahnya besar, daya belinya pun juga kemudian lalu baik ya. Hanya ada satu yang kemudian mungkin bisa membuat kampus lalu menjadi kurang menarik bagi para pengedar narkotika adalah bahwa mestinya di kampus juga terdiri dari orang-orang yang terdidik, knowledgeable tentang bahaya-bahaya narkoba. Nah, ini mungkin menjadi faktor pemberat sehingga kemudian kampus tidak menjadi pasar bagi narkoba. Demikian. Baik, Prof. Ini kan kalau kita lihat keterangan dari Prof tadi juga menjelaskan di kampus itu ada pasarnya narkoba ini, ada konsumennya. Tapi kemudian juga memilih kampus sebagai tempat untuk menyimpan narkoba tersebut. Apakah ini karena dinilai relatif lebih aman, Prof? Tidak ada razia, tidak ada gerebekan seperti di klub malam ataupun juga di kampung-kampung penghasil narkoba yang selama ini kita ketahui bersama? Saya kira begitu ya. Jadi ini ada unsur menyimpan narkoba dalam rangka untuk penjualannya di tempat yang tidak terduga sama sekali. Ya, saya kira tidak ada orang yang menduga bahwa di kampus lalu ada brankas ya, ada lemari besi yang ternyata bukannya berisi benda berharga, uang atau dokumen, tetapi malah berisi narkoba untuk diperjualbelikan. Jadi siapa yang berpikir ke situ? Nah, itulah yang hendak dikejar, hendak dicari oleh pelaku ya, mencari momen di mana tidak ada orang yang berpikir sama sekali bahwa di situ ada narkoba, disitulah lalu kemudian diletakkan narkoba tersebut, ya. Dan kelihatannya ini bukan sesuatu yang baru saja dilakukan, sudah cukup lama yang bersangkutan itu memanfaatkan kesempatan itu, ya. Baru kemudian pada hari-hari ini ketahuan. Demikian.
Kalau Prof tadi mengatakan nggak aneh narkoba masuk kampus, bahkan tadi juga kalau dari kasus ini bukan kali ini pertama atau bukan baru-baru saja hal ini terjadi di Universitas Negeri Makassar begitu. Bagaimana pelaku ini kemudian menyembunyikan sabu-sabu tersebut di berangkas. Memangnya sudah berapa lama atau sudah berapa sering jaringan-jaringan gini Prof bisa masuk kampus, begitu leluasanya mereka? Saya kira jangan digeneralisir ya, lebih pada kasus-kasus khusus di mana ada jaringan yang memang tadi sudah menemukan semacam sanctuary ya, tempat bersembunyi yang nyaman sebagaimana di kampus di Makassar ini. Tentu hal yang sama tidak atau belum tentu ditemukan di kampus-kampus yang lain. Mungkin jaringan tersebut itu mencoba untuk tadi ya punya sanctuary, punya markas yang nyaman begitu ya, tapi mungkin nggak bisa. Hanya hanya bisa menjadikan kampus sebagai tempat pemasaran saja, tapi bukan tempat untuk menyimpan, tempat untuk merancang strategi, mengontak-ngontak orang ya, sebagai satu penjuru dibandingkan dikaitkan dengan penjuru yang lain yang dalam hal ini adalah mereka yang berada di lapas atau rutan ya. Jadi tentu ini nggak bisa dipukul rata bahwa terjadi pada semua kampus di Indonesia. Nah, kalau kita fokus kepada apa yang terjadi di Makassar, saya kira itu tentu juga satu kasus khusus ya. Ada kemungkinan misalnya mereka atau yang menjadi mahasiswa di situ lalu kemudian punya teman, punya saudara, lalu mengatakan bahwa di situ aman tuh, gitu ya. Nah, barulah kemudian mereka membuat lokasi tersebut sebagai tempat aman mereka. Tapi mungkin karena ya, satu orang, dua orang ketangkap, atau kemudian membuka mulut, atau kemudian salah ambil dalam rangka mengambil narkoba yang tersisa, maksud saya diketahui oleh polisi, maka kemudian seluruh persembunyian tadi kemudian ketahuan, begitu. Berarti memang para pelaku pengedar narkoba ini melakukan manuver-manuver yang luar biasa ya Prof. Karena selain mendatangkan andai kata berbagai macam narkoba jenis baru, tapi juga berupaya untuk terus menemukan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain yang relatif aman sehingga kemudian ia ataupun juga mereka tidak terdeteksi oleh pihak polisian. Saya kira begitu ya, tentu belum ditemukan di Indonesia ya, tetapi kalau misalnya di luar, misalnya kita temukan narkoba di dalam peti mayat ya, peti jenazah, narkoba di dalam tempat seluncur ski ya, narkoba di dalam kue, apalagi ketika kita bicara mengenai barang-barang yang dimasukkan ke lapas ya dalam rangka untuk diberikan kepada napi misalnya, maka ada saja cara mereka untuk kemudian memasukkan narkoba tersebut ya, masukkan ke dalam kue kah, ke dalam sayur kah, ke dalam sepatu kah, macam-macam gitu ya, sebagai satu cara untuk mengibuli atau mengakali petugas. Baik. Nah, kita tentu tidak tahu berapa banyak atau berapa persen yang kemudian berhasil atau yang gagal, tapi memang ini membuat kita alert ya atau waspada bahwa jangan-jangan memang kampus-kampus harus waspada, demikian juga pihak-pihak lain yang tadi ya berada pada posisi kayaknya nggak mungkin nih gitu ya, itu juga lalu terpaksa harus berpikir mungkinkah di sini gitu ya, sehingga kemudian lalu kita waspada dan tidak kemudian dijadikan tempat kita sebagai tempat untuk sarang narkoba atau tempat menyimpan narkoba yang mana lalu membuat citra kampus atau citra tempat-tempat lain itu menjadi tercemar. Demikian. Terakhir dari Prof Adrianus, mungkin apa yang harus dilakukan oleh kampus-kampus ini agar tidak kebobolan, Prof? Jadi saya kira kalau kita memakai istilah razia ya, saya kira ada bagusnya nih kampus-kampus yang memang sudah ditengarai sebagai tempat aktivitas narkoba, dalam arti bahwa ada pengedar di situ, ada konsumen di situ, dan juga diperkirakan ada sanctuary di situ untuk kemudian melakukan semacam razia ya. Tentu dalam hal ini razia di sini harus hati-hati. Jangan lalu orang petugas kampus atau satpam kampus yang kemudian lalu meminta kepada mahasiswa misalnya ya untuk kemudian membalikkan tasnya atau mengeluarkan dompetnya, ya itu nanti kemudian masuk pada pelanggaran yang lain ya. Nah, untuk itu maka pihak kepolisian perlu diajak serta, lalu biarlah polisi yang kemudian lalu meminta misalnya mahasiswa yang dicurigai, menggeledah beberapa tempat yang dicurigai, demikian juga meminta mahasiswa membuka dompetnya, membuka kantongnya, karena dalam hal ini ketika kepolisian bekerja dan dibekali dengan surat tugas misalnya, maka tentu lalu menjadi legal bagi yang bersangkutan, bagi kepolisian untuk melakukan otoritasnya ya dalam rangka memeriksa lokasi, memeriksa isi tas dan seterusnya dari situs akademika yang diperkirakan terlibat. Begitu. Prof Adrianus Meliala, terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan tinjauannya terhadap kasus ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya Prof Adrianus. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Dan pemirsa, setelah jeda berikut ini kami juga masih menyoroti mengenai kasus ini, tapi nanti kami akan hadirkan narasumber yang berbeda, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ahwi Lutan selaku koordinator kelompok ahli BNN, kemudian juga Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminolog Unhas Makassar, yaitu Prof. Dr. Amir Ilyas. Mungkin kami akan sapa juga kepada para narasumber yang sudah bergabung, tapi sepertinya kami masih mencoba berkontak dengan dua narasumber. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.